Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera dicurahkannya bagi kita hari ini, Selasa 9 September 2025. Para pendengar yang mengasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, sebab kami tahu bahwa kami tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi Engkau sangat mengasihi kami, sehingga Engkau mengajar kami. Berikan kepada kami hati yang rendah untuk menerima pengajaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terdapat dalam Injil Markus 1 ayat 9 hingga 11. Dengan judul perikop, Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak, dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Saudara-saudara, judul renungan hari ini, teladan kerendahan hati. Ayat 9 menjadi ayat penekanan. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Markus 1 ayat 9 sampai 11 mencatat peristiwa pembaptisan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes. Dalam peristiwa ini, Yesus menunjukkan kerendahan hatinya sebagai anak Allah, bukan kekuasaannya sebagai Tuhan. Seringkali dalam perjalanan kehidupan ini, kita melihat bahwa manusia cenderung ingin ditinggikan, dihormati, dan dipandang hebat. Namun, dalam Markus 1 ayat 9 sampai 11 kita melihat satu pribadi yang justru memilih untuk merendahkan dirinya, padahal ia adalah pribadi yang layak untuk menerima semua pujian dan ditinggikan. Teks ini mencatat peristiwa pembaptisan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes di sungai Yordan. Yesus menunjukkan kerendahan hatinya dengan rela dibaptis oleh Yohanes. Kita dapat melihat dengan jelas teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Peristiwa ini menunjukkan ketaatannya dalam proses yang telah ditetapkan baginya. Kerendahan hati dari Tuhan Yesus dibuktikan dalam kesediaannya dibaptis oleh Yohanes. Sebenarnya dia adalah Tuhan yang tidak pantas untuk dibaptis. Dunia selalu memperlihatkan kepada kita hal-hal yang bertentangan dengan cara hidup orang percaya. Misalnya, gengsi, kuasa, dan kehormatan. Tetapi Tuhan Yesus datang mengajar kita untuk tidak hidup sama seperti yang dunia tawarkan. Dalam Filipi 2 ayat 6 hingga 8 dikatakan bahwa Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati. Baptisannya adalah awal dari pelayanan yang penuh kerendahan hati. Tuhan Yesus tidak menjadikan gelarnya sebagai anak Allah untuk menyombongkan diri.
tetapi membuktikan dirinya sebagai Tuhan yang memiliki kerendahan hati. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk meneladani kerendahan hati Tuhan Yesus. Kita harus hidup dalam kerendahan hati, taat dan menghormati proses yang telah ditetapkan Allah, serta mengakui dan menghormati Tuhan dalam kehidupan kita. Penegasan, mari kita belajar dari Kristus. Biarlah hidup kita menjadi cerminan dari kerendahan hati, mencari perkenanan Allah, bukan pengakuan manusia. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan-Mu bagi kami melalui kerendahan hati. Tolonglah kami untuk meneladani-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, demikianlah renungan hari ini. Mari kita belajar keteladanan yang diberikan Yesus soal kerendahan hati. Tuhan memberkati kita. Amin.